Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Hari ini kita bersama-sama untuk bersatu hati beribadah di ibadah yang spesial sekali, ibadah perayaan 70 tahun BPK Penabur. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang teman-teman dan Bapak Ibu Guru semuanya untuk bisa menyediakan hati dalam saat teduh bersama-sama. Saat teduh dipersilahkan. Haleluya. Pujilah Allah dalam segala tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Di dalam Tuhan Yesus, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama mengucap syukur untuk usia BPK Penabur Jakarta. Terpujilah Engkau ya Bapa sekarang sampai selama-lamanya, dan kami mau masuk hadir dalam peribadatan saat ini. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menolong kami, sehingga Roh Kudus-Mu akan membantu kami melakukan hal-hal yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Engkau. Berkati dan hadirlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Marilah kita bersyukur untuk kesetiaan Allah kepada kita. Karena Allah yang setia menyertai 7 dasawarsa dalam perjalanan panjang. Banyak prestasi yang sudah diraih sekolah kami, BPK Penabur dalam karyanya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia.
BPK Penabur ikut mencerdaskan anak bangsa agar mampu dan siap menghadapi era industri dan teknologi yang semakin canggih. Hikmat dan pengetahuan dari Engkau yang memampukan BPK Penabur hingga dapat melaksanakan panggilan ini. Kiranya iman kami semakin teguh kepadamu ya Tuhan, dan kami mampu melanjutkan karya dan tugas panggilan kami melalui BPK Penabur ini. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ya Allah, terima kasih telah memakai BPK Penabur menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kami bersyukur untuk kesatuan hati kami menjadi tangan-tangan yang mau menolong saudara-saudari kami yang tengah mengalami kesulitan, penderitaan, dan tertindas. Kiranya Engkau memakai kami untuk berbagi dengan tulus dan ikhlas kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ya Allah, penyertaan-Mu kami rasakan melalui Roh Kudus yang membimbing kami dalam 7 dasawarsa ini. Kiranya BPK Penabur senantiasa memiliki guru, karyawan, dan siswa-siswi yang terus mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Kiranya kami semua memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat luas. Tolonglah kami semuanya, ya Allah, agar kami mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani yang diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam proses perjalanan hidup kami selanjutnya. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Shalom, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menanti sabdamu. Tolong kami dengan Roh Kudus daripadamu. Di dalam nama Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada
waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di dalam tema ibadah HUT BPK Penabur 7 Dasawarsa 70 tahun dan juga sebagai ibadah awal tahun pelajaran baru, tema pada kesempatan saat ini adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Saat ini kita ada dalam sebuah keadaan new normal, dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang baru, atau kebiasaan yang baru. Dalam menyikapi sesuatu yang baru ada perubahan, ada hal yang menyenangkan, tapi juga ada hal yang mengkhawatirkan. Sesuatu yang baru dapat menyenangkan. Rekan-rekan masuk pada tingkat kelas yang baru, menyenangkan, tetapi juga ada tantangannya, ada kekhawatirannya. Dapat saja tentu di dalam level tingkat kelas yang baru ada pergumulan, tantangan yang berbeda. Oleh karena itu dalam menyikapi sesuatu yang baru, kita dapat senang tapi juga khawatir. Bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan yang ada. Di dalam pemberitaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca juga berbicara mengenai adanya proses perubahan. Ada dua hal yang menjadi proses perubahan. Tuhan itu sedang menyampaikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan tentang kerajaan Allah diumpamakan seperti orang yang menaburkan benih gandum di ladangnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian dalam proses selanjutnya, benih lalang juga tumbuh. Nah, ini yang kemudian membuat para pekerja menjadi bingung. Kita merencanakan menabur benih yang baik, tetapi tanpa diduga muncul juga lalang. Lalu bagaimana? Akankah dicabut? Kemudian Tuhan berkata, jangan dulu. Biarlah mereka tumbuh bersama hingga pada saatnya di dalam masa menuai. Baru kemudian yang berbulir itu, yang sudah berbulir dan berisi, kemudian akan diambil dan dipisahkan. Yang berbulir, gandum yang baik, kemudian akan dimasukkan ke dalam lumbungnya. Tetapi yang tidak berbuah, tidak berbulir, itu adalah lalang dan kemudian akan dipisahkan dan dibakar. Dalam perikop ini ada dua hal yang mengalami proses perubahan atau yang berubah. Yang pertama, berubah dari harapan. Menabur yang baik, tapi kok di luar perakiraan ada perubahan situasi. Muncul juga hal yang tidak baik, yaitu lalang. Tetapi di dalam firman Tuhan ini mau mengingatkan, tetaplah upayakan yang baik meski di tengah perubahan. Mengupayakan yang baik artinya ketika si tuan yang empunya ladang itu tahu bahwa ada perubahan yang pertumbuhan, ada gandum dan juga ada lalang. Si tuan tentulah harus mengupayakan dan juga para pekerja harus mengupayakan tanah tetap baik, terairi dengan baik, ternutrisi dengan baik. Dan juga si tanaman gandum itu pun harus berjuang dengan keterbatasan yang ada di tengah saling berbagi nutrisi. Tentu ada hambatan, ada wilayah tanah yang saling terikat. Itulah perubahan situasi yang terjadi. Tetapi meskipun di tengah berubahnya situasi,
ada juga satu kata yang menarik yang juga menggambarkan mengenai proses perubahan. Apakah itu? Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan begini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Nah, kata tumbuh itu juga adalah kata yang sepadan dengan berubah. Sesuatu yang bertumbuh pasti ada perubahannya. Sesuatu yang bertumbuh, benih yang bertumbuh artinya ada perubahan. Dari benih menjadi lebih panjang, kemudian berdaun, demikian, dan kemudian menghasilkan bulir. Itulah proses perubahan. Dapat saja benih yang tumbuh itu juga mengalami tantangan-tantangan, sehingga menjadi tidak tumbuh alias mati. Artinya dalam proses pertumbuhan itulah ada perubahan. Semakin tinggi, semakin berisi. Ya. Nah, itulah perubahan yang terjadi. Jadi dalam perikop ini juga ada dua hal yang mengalami perubahan, berubah. Lingkungan berubah. Dan yang ketiga, si benih yang bertumbuh, berubah. Dan kemudian menjadi menghasilkan bulir. Sebagai empunya ladang dan juga pekerja, mengupayakan hal yang baik. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan bagaimana kalau kita sebagai benih itu, dan di perikop selanjutnya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih itu adalah anak kerajaan Allah. Kita sebagai orang yang percaya. Artinya kita punya pilihan. Apakah seperti benih yang ditanam, ya, yang hadir di antara lalang, kita mau punya pilihan hanya mengeluh saja? Oh, dunia berubah, saya menjadi sempit, saya terbatas, hanya mengomel dan mengeluh dan akhirnya mati. Artinya kita hanya mengeluh terhadap lingkungan dan kita tidak berbuat sesuatu. Atau kita memilih pada hal yang kedua. Meski dunia berubah, tetapi kita tetap mengupayakan apa yang terbaik. Sehingga pertumbuhan di dalam diri kita menjadi sebuah pertumbuhan yang baik. Dunia berubah, kita pun dalam pengertian bertumbuh semakin menjadi pribadi yang baik. Dan yang ketiga, seperti si tuan yang menaburkan benih yang baik, meski tahu akan ada begitu banyak perubahan. Hal yang ketiga yang kita pelajari juga adalah tetap lakukan, taburkanlah benih yang baik. Itulah berkat menjadi semakin peduli dan berbagi. Tetap lakukan yang terbaik, meski ada begitu banyak tantangan yang ada. Dan di paling akhir, Tuhan tetap merencanakan apa yang baik. Ada seorang pendeta di Korea Selatan, yaitu namanya Pendeta Cho. Pendeta Cho pernah menulis sebuah puisi. Puisinya begini. Aku meminta kepada Tuhan seikat bunga yang indah. Tapi Tuhan memberikan aku kaktus yang berduri. Aku meminta kepada Tuhan kupu-kupu yang indah. Tetapi Tuhan memberi aku ulat yang menjijikan. Aku marah kepada Tuhan. Aku kecewa kepada Tuhan. Permintaanku dan kenyataanku. Kenyataan tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku marah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya. Kaktus yang berduri itu berubah. Mengeluarkan bunga yang indah. Ulat yang menjijikan. Kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kenyataan dapat tak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik. Tetapi itulah juga seperti puisi Pendeta Cho. Tuhan pasti merencanakan apa yang terbaik. Tetapi apakah kemudian kita berjuang? Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Dan kita tetap mengupayakan apa yang terbaik di tengah perubahan apa yang ada. Di tengah perubahan apa yang ada, kata bertumbuh yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-30 ya. Di sini biarkanlah keduanya tumbuh. Tumbuh juga sekarang ada sebuah istilah yang menarik, yaitu grow. Di dalam istilah yang sekarang sedang tren di dalam perkembangan dunia pendidikan, yaitu grow mindset. Sebuah cara berpikir yang juga bertumbuh. Grow mindset berbeda dengan fixed mindset. Fixed mindset adalah sebuah keadaan nggak bisa, nggak mungkin, mustahil, menyerah. Tapi kalau grow mindset, sebuah kerangka berpikir yang bertumbuh, pasti bisa. Grow mindset juga kemampuan melihat potensi.
berkreativitas, kemudian ada kreativitas, ada adaptasi, tekun dan berjuang. Itulah grow mindset. Kalau Tuhan juga menghendaki perubahan yang baik dalam kehidupan kita, meski di tengah juga new normal yang juga lingkungan berubah, kita pun juga Tuhan memanggil kita memiliki namanya kerangka berpikir yang bertumbuh, grow mindset. Grow mindset juga mengingatkan kita bahwa di dalam keterbatasan dapat menjadi kesempatan. Justru kita pada saat kita mengalami keterbatasan, disitulah kita bertumbuh dan belajar. Itu yang disebut dengan 4 zona. Comfort zone, fear zone, learning zone, dan juga growth zone. Zona nyaman, khawatir, zona belajar dan kemudian mengalami pertumbuhan. Justru di dalam keterbatasan, orang dapat mengalami pertumbuhan kalau menggunakan kerangka berpikir yang baik. Dan sebuah dasar, sejak Yesus hadir dalam kehidupan kita, harusnya kita pun juga mengalami perubahan, semakin meneladani Kristus. Sebuah lagu yang mengarahkan pada sebuah tema perubahan, yaitu perubahan besar. Saya rindu untuk bernyanyi buat rekan-rekan semua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Dunia berubah, tetap berubah. Lihat sebagai kesempatan untuk kita belajar dan berkembang. Tuhan pasti merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagian kita, upayakan memandang secara positif dengan grow mindset. Dan panggilan kita tetap memiliki rancangan yang terbaik di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik, kreativitas di tengah segala perubahan. Tuhan memberkati kita semua. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari rekan-rekan kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di tengah perubahan yang ada. Itu membuat kami keluar dari zona nyaman dan kami meyakini
akan ada proses pembelajaran dan berkat Tuhan yang juga sediakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan pada momen kesempatan saat ini, HUT 7 Dasawarsa 70 tahun, BPK Penabur. Tuhan yang memberikan hikmat kepada segenap guru dan karyawan, siswa, siswi, dan juga rekan-rekan pengurus, tetap menghadirkan kerajaan Allah, dipanggil menjadi berkat. Berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Tuhan, kami juga hendak berdoa secara khusus untuk SLTAK Penabur Gading Serpong. Tuhanlah yang memberikan kami juga kesehatan dalam proses pembelajaran jarak jauh di awal tahun pelajaran yang baru ini. Mampukan kami tetap kreatif, inovatif, dan juga adaptasi, dan tetap berjuang dengan memiliki karakter Kristus. Berkati para guru dan karyawan dalam keadaan sehat. Tuhan juga yang memberkati pemerintah dan juga para medis yang tetap berjuang dalam menangani wabah saat ini. Inilah syafaat kami Tuhan, semakin jaya penabur dalam menjadi berkat. Dan siswa-siswi segenap komunitas menghadirkan kasih Tuhan. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
yang dikasihi Tuhan, para guru dan juga karyawan, selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 tahun atau 7 dasawarsa. Di tengah perubahan yang terus terjadi, kiranya tetap memberikan sebuah semangat buat kita untuk senantiasa menjadi berkat. Dan kita tetap memiliki sebuah komitmen menempatkan karakter Kristus atau karakter Kristiani sebagai dasar dan arah dari pendidikan. Dan tengah perubahan yang terjadi, kita pun tetap mengupayakan sebuah panduan pelengkap, yaitu forsi, creativity, kolaborasi, komunikasi, dan critical thinking. Karakter Kristus menjadi dasar yang utama. Dan kemudian forsi akan menjadi sebuah arah bimbingan yang melengkapi kita. Bapak Ibu, rekan-rekan, orang tua, tetaplah juga meski dalam segala keterbatasan saat ini dapat menjadi peluang kita untuk menjadi berkat jauh lebih luas lagi. Dan tetaplah juga ada dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan. Dan Tuhanlah yang juga memberkati setiap kita. Tetap sukses untuk SMAK Penabur Gading Serpong. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ke-70 BPK Penabur. Berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Terus berjaya dan jadilah berkat. God bless you. Selamat ulang tahun ke-70 BPK Penabur. Berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Selamat ulang tahun yang ke-70 BPK Penabur. Berani berubah, semakin peduli dan berbagi, terus berjaya dan menjadi berkat. God bless you. Selamat ulang tahun